Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. MKD mengatakan Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik dan meminta ia berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku ke depannya. Nafa Urbach juga dinonaktifkan dari DPR selama 3 bulan dan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem. Sementara itu, Eko Patrio disebut terbukti melanggar kode etik DPR dan mendapat hukuman dinonaktifkan dari DPR selama 4 bulan. Kemudian Sahroni dinyatakan melanggar kode etik DPR dan MKD menonaktifkan politikus Partai Nasdem itu selama 6 bulan. Sedangkan Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah. MKD mengatakan Adis Kadir tidak terbukti melanggar kode etik dan meminta Adis Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. MKD menjelaskan Adis Kadir dan Uya Kuya langsung aktif kembali menjadi anggota DPR. Sebelumnya, pada Senin 3 November, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, Nazarudin Dekgam, membeberkan sejumlah alasan kenapa 5 anggota DPR nonaktif diadukan ke MKD DPR. Dekgam mengatakan kelimanya dianggap memicu emosi publik pada Agustus 2025 lalu, sehingga dinonaktifkan dari partainya masing-masing. MKD sendiri telah menerima pengaduan yang mengadukan sejumlah anggota DPR pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025 lalu. Adis Kadir diadukan atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. Kemudian Nafa Urbach dilaporkan karena hedon dan tamak, sebab politisi Nasdem itu menyampaikan pernyataan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR pantas. Sementara Uya Kuya dianggap merendahkan DPR dengan berjoget di sidang tahunan 2025. Sedangkan Eko Patrio dinilai merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. Sementara itu, Sahroni dilaporkan karena menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik. Nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum
untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.